Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah. Wow, fantastis pemirsa. Ini bagi informasi yang bisa membantu menemukan 5 tokoh kunci Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Tawaran ini muncul di tengah penerapan sanksi baru Washington terhadap Iran. Program Rewards for Justice Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan tawaran hadiah melalui media sosial X Selasa 25 Agustus 2026. Hadiah senilai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah bagi informasi membantu menemukan 5 tokoh kunci Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. 5 tokoh diburu yaitu Ahmed Faidi, Ali Abdullahi, Said Al-Ghajani, Hamid Reza Lasgarian, dan Majid Kademi. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi dapat ditindaklanjuti bisa membuat pemberi informasi berhak mendapatkan imbalan termasuk kemungkinan relokasi. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Washington akan menargetkan sumber-sumber pendapatan Iran termasuk sektor minyak. Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi terhadap 60 entitas kapal dan individu di sejumlah negara termasuk Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Swiss. Sanksi baru menyasar 5 sektor dinilai penting bagi perekonomian Iran, yaitu aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan perkapalan. Washington juga memperingatkan negara dan perusahaan masih berbisnis dengan Teheran dapat terkena sanksi sekunder. IRGC menilai operasi ekonomi Washington justru akan membebani rakyat Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tidak akan menyerah pada tekanan ekonomi Amerika Serikat. Juru bicara Kemlu Iran, Esmail Baghai, menyebut Iran akan menggunakan seluruh kapasitas multilateral melawan sanksi Amerika Serikat. Amerika Serikat memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran dengan menargetkan berbagai sumber pendapatan Teheran termasuk minyak. Langkah ini disebut Washington sebagai cara memutus jalur ekonomi menopang pemerintahan Iran. Sanksi terhadap 60 entitas, kapal, dan individu di berbagai negara, termasuk Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Swiss. Bessent menyebut Presiden Donald Trump telah menghubungi sejumlah pemimpin dunia dan meminta mereka menghentikan energi global. Washington berharap tekanan ekonomi dapat memaksa Teheran kembali ke meja perundingan, termasuk membahas program nuklir Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan tekanan ekonomi saat ini dinilai paling efektif menekan Iran. Namun Hegseth tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer jika Iran dinilai mengancam atau mengganggu pasukan Amerika Serikat. Iran menegaskan tidak gentar menghadapi sanksi ekonomi tambahan diterapkan Amerika Serikat. Teheran menyebut sanksi bukan hal baru dan mengaku telah menyiapkan strategi ekonomi menghadapi tekanan Washington. Menteri Keuangan Iran Seyed Ali Madanizadeh menyatakan pemerintah telah memiliki rencana ekonomi untuk 2 tahun ke depan. Menurutnya berbagai persoalan ekonomi telah dimasukkan dalam rencana ini, termasuk untuk mengantisipasi upaya Amerika Serikat mengisolasi Iran dari perekonomian dunia. Madanizadeh menegaskan sanksi bukan sesuatu yang baru bagi Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menuduh sanksi berlapis Amerika Serikat bertujuan menimbulkan keputusasaan, menekan mata pencaharian warga dan merusak kepercayaan sosial.
Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tidak akan tunduk pada tekanan ekonomi Washington. Juru bicara Kemlu Iran, Ismail Baghai, menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya mengulangi metode yang dinilai sebelumnya gagal. Iran menyatakan akan menggunakan berbagai jalur multilateral melawan sanksi ekonomi Amerika Serikat. Sejumlah analis menilai Iran lebih mungkin merespon tekanan ekonomi dengan tindakan militer daripada memenuhi tuntutan Washington. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengancam Iran dapat membalas pihak-pihak yang mendukung operasi ekonomi Amerika Serikat. Ia memperingatkan jika tekanan terus berlanjut, ekspor minyak dari kawasan Teluk Persia dapat terganggu. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan sanksi baru menargetkan berbagai sumber pendapatan Iran termasuk minyak. Sanksi menyasar sektor aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan perkapalan, serta 60 entitas kapal dan individu di berbagai negara. China menegaskan akan mempertahankan kerjasama dengan Iran meski Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Teheran. Beijing juga memperingatkan akan mengambil langkah diperlukan untuk melindungi kepentingannya jika tekanan Washington terus berlanjut. China menegaskan akan mempertahankan kerjasama dengan Iran meski Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi baru terhadap Teheran. Sikap tegas China disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa 25 Agustus 2026. Lin menyatakan China menentang sanksi sepihak yang dinilai dapat memperburuk ketegangan dan konflik. Menurutnya, prioritas saat ini adalah meredakan ketegangan, serta mendorong pihak-pihak terkait kembali ke meja perundingan. Lin menegaskan kerjasama China dan Iran selama ini dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak boleh diganggu atau dilemahkan. Ia menambahkan Beijing akan memantau perkembangan dan mengambil seluruh langkah diperlukan melindungi kepentingannya. China diketahui membeli sebagian besar minyak Iran dan menjadi salah satu mitra dagang utama Teheran. Sikap Beijing muncul setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan operasi tekanan ekonomi terhadap Iran. Washington berencana menargetkan berbagai sumber pendapatan Iran, termasuk sektor minyak. Amerika Serikat juga memperingatkan mitra dagang Iran dapat terkena sanksi sekunder. Sanksi baru Amerika Serikat menyasar sejumlah sektor, termasuk aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan perkapalan. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi terhadap 60 entitas, kapal, dan individu di sejumlah negara. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai pesan-pesan berikut ini.